Wilujeng Sumping untuk Adam Persibek dan juga Ramon Tanqui sebagai punggawa baru yang baru saja diumumkan oleh Persib Bandung sebagai punggawa barunya. Dan ada hal beberapa yang menarik dari dua pemain ini dan ada salah satu yang istimewa dari dua pemain rekrutan terbaru ini. Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Ya, Persib baru saja mengumumkan ya pemain baru yaitu Ramon Tanqui yang berposisi sebagai penyerang dan Adam Persibek salah satu penggawa asing yang dibawa oleh Persib Bandung mengisi slot kiper. Dan yang menarik dari dua pemain ini adalah sama-sama berada di usia muda ya. Yang satu umurnya baru saja 26 tahun yaitu Ramon Tanqui, sedangkan Adam Persibek itu baru saja umur 25 tahun. Nah, kalau kita harus bahas satu persatu ya, mulai dari Ramon Tanqui, ini udah gue bahas di konten gue sebelumnya, Ramon Tanqui ini, dan ini menjadi salah satu elemen penting bagi Persib Bandung ke depannya. Kenapa? Karena ini sesuai dengan prediksi gue, kalau misalnya kita lihat Ulian Baros ya, itu pemain yang lebih ke versatile dalam artian dia bisa mengisi di left winger, di right winger, dan juga di center forward gitu ya. Tapi sifatnya mobile dalam artian dia bisa menjemput bola atau menusuk, menggiring bola dari setiap segala sisi gitu loh. Dan gue sempat bilang bahwa William Barros ini butuh tandem gitu karena tetap dengan permainan atraktif dan juga banyak kombinasi, kita butuh punya striker yang sifatnya goal poacher ya. Nah, salah satunya ada di Ramon Tanqui ini gitu loh. Kalau gue lihat statistiknya gitu ya, Ramon Tanqui dia terakhir bermain di Visa KFC di Liga Kamboja. Menurut gue cukup impresif ya. Kalau gue lihat dari data transfer market gitu ya, dia musim lalu mencetak 21 gol dari 28 pertandingan. Ini oke sih statistiknya, tapi baik lagi ya Liga Kamboja gitu loh. Tapi gua rasa Liga Kamboja juga di Asia Tenggara juga salah satu liga yang kompetitif juga. Namun kalau lihat dari statistik ini memang ini striker yang lumayan haus gol gitu ya. Cuman ya belum teruji juga di Liga Indonesia. Tapi ya kalau lihat dari highlight video Ramon Tanko ini ya memang sifatnya goal poacher. Cuman dia lebih ke gue lihatnya kayak gayanya seperti Erling Haaland gitu. Ya bukan berarti sama seperti Erling Haaland gitu, tapi gue ngerasa kayak ada beberapa kesamaan. Salah satunya adalah Ramon Tanko ini bisa dribbling, punya body balance gitu ya, dan punya speed gitu loh. Jadi ini tipikal pemain yang lebih menusuk sebenarnya gitu. Dan secara heading juga bagus, beberapa kali ya beberapa golnya juga gol-gol heading gitu, gol-gol yang bisa dikatakan eh, situasi sulit juga bisa gitu loh. Jadi gue rasa memang ini real goal poacher ya. Dan Ulian Baros butuh tandem seperti ini. Jadi ya gue lebih memprediksi bahwa Persib itu akan bermain di banyak kombinasi di lini serang gitu loh. Kombinasi lebih lebih kreatif dan juga lebih atraktif gitu loh. Jadi ya gue rasa dengan tinggi badan 188 cm ini menjadi pemain yang mungkin ya yang bisa mengisi lini serang untuk bermain high press. Jadi lebih defense ke depan dibanding harus menjadi eh, strategi yang mengandalkan defense di belakang gitu loh. Jadi kalau misalnya situasi kick off gitu, contoh ya, misalnya situasi kick off gitu. Nah,
situasi pemain-pemain di depan ini udah pasti akan menuju langsung ke garis pertahanan lawan gitu. Dia akan man to man satu persatu lawan dan semuanya akan bermain high press. Dan gua rasa kelihatannya kalau bermain kombinasi gini pasti eh, secara formasi akan rapat gitu loh. Makanya butuh banget pemain nomor 9 kayak gini, goal poster kayak gini, tinggi badannya juga oke, 188 cm, which is itu good banget gitu ya. Dan kalau lihat dari jumlah kartu kuning 5, kartu merah 1 ya. Wah, ya agak ini juga sih ya. Mungkin ini kayaknya pemain ini yang namanya pemain Brazil rata-rata ya. Kalau dari segi emosional agak lebih tinggi gitu. Tapi ya mudah-mudahan ya nggak terlalu banyak akumulasi kartu lah karena itu juga bisa merugikan tim gitu. So far perekrutan Ramon Tangkui ini menurut gua perekrutan yang good, perekrutan yang ya boleh kita lihat lah, kita beri waktu lah untuk Ramon Tangkui bisa menunjukkan tajinya di Liga 1 Indonesia. Terus juga eh, kita lihat statistiknya Adam Persibek ya. Adam Persibek ini dia adalah mantan pemain tim Nas U21-nya Wales dan sempat juga main di timnas Inggris gitu ya. Kalau kalian tahu Ryan Sessegnon, terus juga Hudson Odoi gitu. Mereka pernah main bareng dalam satu tim gitu loh. Dan berproses di angkatan yang sama gitu ya. Dan pemain ini adalah jebolan dari West Brom Albion. Which is West Brom Albion ini pernah bermain di Premier League gitu loh. Jadi pernah tampil di Premier League ya. Pernah juga di papan tengahnya Premier League gitu. Ya otomatis kalau memang jebolannya benar dari West Brom Albion, menurut gua ya kualitasnya harusnya bagus gitu ya. Cuman karena uh, Adam Pusibek ini pemain muda dan lebih banyak bermain di kompetisi-kompetisi uh, championship, itu juga divisi 1 gitu. Jadi sebenarnya nggak banyak banget rekaman atau highlight yang bisa gue lihat dari Adam Persibek ya. Namun yang kita harapkan adalah Adam Persibek ini adalah salah satu kiper buat masa depannya Persib. Dalam artian dengan range umur 25 tahun ini, menurut gue ini bisa menjadi salah satu nilai jangka panjang untuk Persib Bandung ke depannya. Which is itu good gitu ya. Jadi kita nggak nerima lagi pemain-pemain yang dalam artian itu sudah mencapai peak-nya gitu loh. Jadi main di Persib itu lagi peak-peaknya banget. Ya justru ini menjadi investasi masa depan nanti Persib Bandung ke depannya gitu. Dan ya kalau pemain Inggris berkebangsaan Inggris otomatis pendidikan sepak bolanya ya good lah gitu ya. Ya secara gitu liga nomor 1 dunia ya. Otomatis pasti akan ada nilai plus, nilai-nilai poin penting yang akan dibawa ke Persib nantinya gitu loh. Walaupun ya pemain ini adalah pemain muda. Jadi dua perekrutan pemain ini Ramon Tankui dan juga Tankui ya, gue bacanya Ramon Tankui ya. Dan Adam Persibek ini ya mudah-mudahan ini gua gua hanya berharap kita semua harus memberi kesempatan mereka aja sebenarnya. Sisanya ya semuanya perlu waktu ya. Jadi kalau nanti permainannya up and down ya menjadi satu kewajaran lah gitu. Banyak diisi pemain muda apalagi pemain asing gitu dan gua rasa nggak berhak kita untuk menjudge nanti dalam 1 tahun ke depan permainan mereka uh, jelek-jelek gitu, enggak juga gitu, semua juga perlu proses dan rata-rata pemain yang direkrut oleh Persib itu adalah pemain-pemain yang baru pertama kali bermain di Liga Indonesia, apalagi ya kalau lihat Adam Persibek ini memang nggak ada sama sekali pengalaman bermain di Liga Asia gitu loh, jadi ya jangan ekspektasi kita jangan terlalu tinggi ya untuk seorang Adam Persibek gitu loh.
Tapi dengan pengalamannya, dengan knowledge-nya selama dia berkecimpung ya, mengarungi Liga Premier League gitu ya. Gua rasa ya harusnya membawa efek atau dampak positif untuk Persib Bandung ke depannya gitu loh. Ya, mungkin itu aja sih. Sisanya kita tunggu ya. Mungkin satu pemain lagi ya. Karena kuota pemain asing itu kan 8 ya. Kita belum lihat nih perekrutan pemain Asianya siapa gitu loh. Gua rasa ya harusnya grade-nya grade bagus ya. Grade-grade yang kok bisa grade A lah gitu loh. Nah, dan banyak di komen juga yang banyak yang setuju tentang pendapat gua soal head scoutingnya Borneo FC ya. Menurut gua memang salah satu klub yang menurut gua salah satu yang terbaik di Indonesia untuk masa scouting adalah Borneo FC. Tapi info terbaru adalah ternyata Persib juga sekarang sudah merekrut seorang head scouting. Jadi ya harapan besar gua adalah karena ini Persib tim besar, ya kita jangan terima pemain kacangan terus atau pemain yang sudah punya banyak riwayat jelek gitu ya. Ya selama ini memang nggak ada cacat gitu, tapi minimal matang lah dalam hal bagaimana persiapan tim gitu. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Menurut kalian kira-kira siapa pemain baru satu lagi ini yang akan mengisi slot terakhir dari pemain asing Persib? Oke, see you next time.